Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mujaddadah qabla kulli syai'in da'uni an u'arrifakum nafsi ismi Siti Islahiyah wa indi sahibatani yakni Izzah Juhriyah wa kadzalika Muhammad Al-Fairuz wa nahnu naktub kitabatil ilmiyah fil multaqa al-lughatul arabiyyah al-khamisah fit tarikh 20 min Desember sanata alfaini wa ithna wa 20 miladiyah bil maudu' analisis kritik penerjemahan Inggris Arab pada media surat kabar BBC News. Wa sanubayyin hadhil kitabatul ilmiyah bil lughatil wataniyah yakni lughatul Indonesia. Falyatafaddal. Baik, saya akan menjelaskan dari pendahuluan. Pada masa sekarang ini, tidak sedikit kita jumpai bahwasannya terdapat portal-portal media surat kabar yang menyajikan informasi berita dengan berbagai macam bahasa. Salah satunya pada media berita BBC News, yang menyajikan seputar informasi berita dengan bermacam-macam bahasa. Salah satu hal terpenting dalam menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran adalah pemilihan diksi, yaitu memilih dan mencari kata, padanan, istilah, atau ungkapan yang tepat. Pada surat kabar BBC News, salah satu bahasa yang sering digunakan dalam menerjemahkan informasi tersebut yaitu bahasa Arab. Sebab dalam dunia Arab, media BBC ini merupakan salah satu media yang terkenal dan sering digunakan oleh masyarakat Arab selain dari media Al Jazeera dan Al Arabiyah. Rumusan masalah kami adalah dalam penelitian ini rumusan masalahnya itu pada identifikasi metode, analisis permasalahan, dan usulan penyempurnaan teks terjemahan Inggris Arab pada berita BBC News. Kajian terdahulunya, kami menggunakan kajian milik Mulyo tahun 2022 dengan judul Metode Penerjemahan Al-Quran dan Kritik Muhammad Thalib terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 34 versi Departemen Agama. Yang kedua adalah milik Hikmah tahun 2018 dengan judul Pertanggungjawaban dalam Pengaplikasian Penerjemahan Berita tentang Krisis Suriah di BBC Arabic. Metodologi yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan sampel berupa simak dan catat. Dalam menganalisis teks, peneliti menggunakan teori penerjemahan Molina dan Albir pada tahun 2002 untuk mengidentifikasikan metode teks. Data dalam penelitian ini berupa teks-teks berita dan terjemahannya yang sumbernya diambil dari BBC News. Pada tahap analisis data, peneliti memisahkan teks ke dalam beberapa paragraf untuk memudahkan proses analisis dan menentukan metode penerjemahan. Paragraf yang telah dipisahkan kemudian peneliti lakukan dengan mengkritik terjemahan yang memuat identifikasi metode, analisis permasalahan, dan usulan penyempurnaan teks terjemahan. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil ini, bahasa sumber kalimat Elon Musk backs out of deal yang diterjemahkan sebagai Rajulul A'mal lil Amriki an Safqah, yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah pengusaha Amerika mundur dari kesepakatan. Pada kata Elon Musk yang diterjemahkan Rajulul A'mal lil Amriki, yaitu pengusaha Amerika, menurut peneliti kurang tepat dalam memilih padanan katanya. Sebab kata tersebut seharusnya tidak diterjemahkan menggunakan istilah lain, karena kata tersebut merupakan informasi dari nama seseorang yang seharusnya juga ditulis dengan nama aslinya tersebut. Sebagaimana mestinya, terjemahan tersebut juga dapat membuat kebingungan bagi pembaca sasaran. Sehingga mereka akan bertanya-tanya, siapakah pengusaha Amerika ini? Jadi seharusnya ini diterjemahkan dalam bahasa Arab yaitu Elon Musk yang telah digarisbawahi. Oke. Lalu yang kedua adalah metodenya. Pada nomor 1 ini, metode yang kami gunakan yang digunakan dalam terjemahan ini adalah metode amplifikasi.
yang menambah informasi lebih yang tidak terdapat di bahasa sumber. Hal itu terlihat pada kalimat backs out of deal yang diterjemahkan menjadi anis safqah syira isyarikah, yaitu menambahkan kalimat syira isyarikah. Lalu pada data yang kedua adalah terdapat adanya kesalahan dalam melakukan terjemahan, yaitu pada kalimat on the number of spam and fake account on the site yang diterjemahkan menjadi anil hisabatil wahmiyah bil 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 minsah, tentang akun palsu pada situ. Pada terjemahan tersebut terlihat jelas bahwasannya informasi dari bahasa sumber tidak diterjemahkan secara keseluruhan, yaitu tidak menerjemahkan kalimat the number of spam ke dalam bahasa sasaran, sehingga hal itu menyebabkan hilangnya informasi bahasa sumber. Seharusnya kalimat tersebut diterjemahkan anir wasail elektroniyah muz'ajah wal hisabat al-wahmiyah bil minsah, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas. Adapun metode yang digunakan adalah tetap menggunakan metode amplifikasi, yaitu penambahan terlihat pada kata Twitter plans yang ditambahkan informasinya menjadi wayang tazim majelis idarah Twitter. Oke. Pada data yang ketiga, terjemahan kata chessboard yang diterjemahkan menjadi ashatranj terdapat kesalahan dalam pemilihan makna leksikal. Sebab kata chessboard dalam kamus bahasa Inggris memiliki arti papan catur, sedangkan kata shatranji dalam kamus Al-Ma'ani memiliki arti permainan catur. Kedua kata tersebut terlihat jelas bahwasannya memiliki makna yang berbeda, sehingga hal itu dapat merubah informasi bahasa sumber. Oleh karena itu, terjemahan chessboard seharusnya diterjemahkan menjadi rokmatus syatranji atau papan catur, bukan permainan catur. Metode yang digunakan adalah generalisasi yang menggunakan istilah umum dalam terjemahan. Terlihat pada kalimat with a follow-up post saying shukmat yang diterjemahkan menjadi yaqulu fihi maziha hazmatik. Lalu pada data yang keempat adalah adanya terjemahan kata trading yang diterjemahkan menjadi ta'amilat dirasa kurang tepat dalam memilih padanan maknanya. Sebab kata tu'amilat lebih cenderung digunakan sebagai kata yang memiliki makna bekerja sama dibanding dengan kata trading. Dalam kamus Al-Ma'ani, kata tu'amilat memiliki arti bergaul, bekerja sama, berdagang. Penggunaan padanan tersebut memanglah tidak salah, namun kata trading dalam bahasa Arab umumnya menggunakan diksi at-tijarah yang semua orang mengetahuinya. Sehingga kata trading lebih baik diterjemahkan menggunakan diksi at-tijarah yang merupakan padanan umum dalam budaya bahasa sasaran. Adapun metode yang digunakan adalah transposisi yang merubah kategori gramatikal bahasa sumber ke dalam gramatikal bahasa sasaran agar terjemahannya dapat dimengerti oleh pembaca sasaran. Oke, kesimpulannya yang kami temukan adalah berdasarkan paparan analisis kritik terjemahan surat kabar Inggris Arab pada media BBC News, terdapat beberapa teks terjemahan yang memiliki permasalahan dalam padanan makna, pemilihan diksi, dan juga makna leksikalnya. Sehingga hal itu yang membuat informasi dari bahasa sumber menjadi tidak tersampaikan kepada pembaca secara keseluruhan, serta terdapat pula kesalahan dalam menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Adapun kritik terjemahan yang peneliti lakukan bahwasannya metode yang sering ditemukan yaitu metode transposisi dan juga amplifikasi. Ya, selanjutnya penutupan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yumkin faqat hadza minna, syukran ala husni ihtimamikum wa natlubul afum idza wajadtunna al-akhta fi kalamina. Lal liqa fi yaumil mustaqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.